Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ega Setiawan Putri dengan NIM 21000101009 akan mempresentasikan hasil rangkuman saya dari buku Principle of Management. Yang pertama, kita harus mengetahui dulu prinsip manajemen. Prinsip manajemen merupakan dasar-dasar dan nilai yang menjadi inti keberhasilan sebuah manajemen. Selanjutnya, bab 1 yang akan saya bahas mengenai mengelola dan melakukan. Apa yang dilakukan manajer untuk mencapai kinerja puncak? Yang pertama itu bertindak. Manajer itu selalu bertindak seperti beralih dari tugas satu ke tugas yang lain, mengubah fokus untuk menyelesaikan masalah, dan terlibat dalam tugas-tugas besar dengan waktu yang singkat dan efisien. Selain itu, manajer juga memiliki sifat interaktif yang berarti sebagian besar pekerjaan manajer adalah percakapan, yaitu berbicara dan mendengar. Studi tentang sifat manajerial menyebutkan bahwa mereka menghabiskan sekitar 2/3 sampai 3/4 waktu mereka dalam aktivitas verbal. Salah satu fungsi utama manajer adalah berkomunikasi langsung dengan karyawan untuk membantu mencapai atau melampaui tujuan. Selanjutnya, ada beberapa peran yang dimainkan oleh manajer. Yang pertama, peran antar pribadi. Peran antar pribadi itu merupakan suatu keharusan manajer untuk berinteraksi dengan banyak orang karena interaksi langsung dan pribadi menjadi sumber informasi terkaya bagi setiap manajer. Selain itu, tindakan karyawan itu terkait langsung dengan peran dan tanggung jawab pemimpin atau manajer. Yang kedua, peran informasi. Manajer dituntut untuk mengumpulkan, menganalisis, menyusun, menyimpan, dan menyebarkan berbagai jenis informasi. Tidak ada yang menandingi kecepatan dan kekuatan otak manajer yang sudah terlatih untuk memproses informasi. Selanjutnya, peran keputusan. Manajer bertanggung jawab dalam membuat keputusan atas nama organisasi dan pemangku kepentingan yang berkepentingan. Manajer juga harus mengambil keputusan termasuk yang masuk akal dalam mempertahankan, memotivasi, dan mengembangkan karyawan. Selain itu, peran pengambilan keputusan atau negosiasi juga harus dikuasai oleh manajer untuk mengembangkan organisasi atau perusahaan. Selanjutnya, ada 3 karakteristik utama manajer yang saya ringkas. Yang pertama, waktu yang terfragmentasi. Waktu yang terfragmentasi atau terpecah-pecah itu karena manajer tidak akan pernah merasa waktunya cukup untuk menyelesaikan semua hal yang perlu dia lakukan. Maka dari itu, efisiensi adalah keterampilan inti dengan waktu yang lebih sedikit dari mereka butuhkan. Waktu yang terfragmentasi, banyaknya beban tanggung jawab yang diterima, efisiensi telah menjadikan keterampilan manajemen inti. Selanjutnya, menyadari ancaman dan peluang. Manajer harus menyadari ancaman dan peluang yang terjadi di lingkungan mereka seperti teknologi di pihak pesaing, keusangan dalam organisasi, dan siklus produk yang diperpendek secara paksa. Dalam itu, manajer harus berhati-hati dalam menyesuaikan diri dengan pasar dan lingkungan persaingan untuk mencapai keuntungan. Oleh karena itu, manajer harus lebih canggih sebagai ahli strategis dan mentor dengan janji dan potensi. Selanjutnya, tanggung jawab manajerial. Tanggung jawab manajerial yang saya rangkum itu ada 9, yaitu tanggung jawab jangka panjang. Manajer eksekutif terlibat dalam strategi, perencanaan, dan pengembangan. Yang kedua, mengontrol, yaitu mengevaluasi dan mengambil tindakan korektif mengenai alokasi sumber daya manusia, keuangan, dan material. Yang ketiga, pemindaian lingkungan. Manajer harus memperhatikan perubahan lingkungan bisnis dan memantau indikator bisnis. Yang keempat, pengawasan, yaitu mengawasi bawahan. Yang kelima, koordinasi, mengkoordinasi pekerjaan orang lain. Yang keenam, hubungan pelanggan dan pemasaran, terlibat kontak langsung dengan pelanggan dan pelanggan potensial. Yang ketujuh, hubungan masyarakat, yaitu memelihara kontak dengan berbagai perwakilan konsistensi di luar perusahaan, termasuk lembaga pemerintah, kelompok masyarakat setempat, dan pemasok.
Yang kedelapan, konsultasi internal. Beberapa manajer menggunakan kemampuan mereka untuk menjadikan konsultan internal dalam pengembangan organisasi dan memecahkan masalah internal. Yang terakhir, memantau produk dan layanan. Dalam hal ini, manajer terlibat dalam perencanaan, penjadwalan, pemantauan desain, pengembangan produksi, pengiriman, dan pelayanan produk. Tingkatan manajer itu ada 3, yaitu yang pertama, manajer eksekutif. Manajer eksekutif ini berada di tingkatan paling atas, bertanggung jawab atas seluruh organisasi. Kedudukannya paling tinggi. Yang kedua, manajer menengah. Berada di tengah hierarki, bertanggung jawab atas manajemen atas dan mengawasi manajemen bawahnya. Yang ketiga, manajer lini pertama. Tugasnya mengawasi pegawai bawahnya dan melakukan aktivitas sehari-hari dalam departemen. Selanjutnya, keterampilan manajerial. Keterampilan manajerial itu ada 3. Yang pertama, keterampilan teknis. Keterampilan teknis itu manajer harus memiliki kemampuan untuk menggunakan alat, teknik, dan prosedur bidang khusus mereka agar saat membuat peraturan, mengembangkan mereka sudah paham teknis dan pemakaiannya. Yang kedua, keterampilan hubungan manusia. Keterampilan ini melibatkan kemampuan untuk bekerja dengan orang banyak, memahami dan memotivasi karyawan serta memimpin kelompoknya. Karena manajer ini selalu terlibat langsung dengan banyak orang. Yang ketiga, keterampilan konseptual. Keterampilan konseptual merupakan kemampuan manajer dalam mengatur dan menganalisis informasi untuk meningkatkan kinerja karyawan serta mengkoordinasi departemen dan divisi dengan baik sehingga seluruh organisasi dapat bekerja sama. Selanjutnya, bab 2 yang akan saya bahas yaitu pengambilan keputusan manajerial. Pengambilan keputusan merupakan tindakan atau proses untuk memilih satu. Tim manajer puncak secara teratur membuat keputusan yang mempengaruhi masa depan organisasi. Keputusan yang baik memungkinkan perusahaan berkembang dan bertahan dalam jangka waktu yang panjang. Manajer itu membutuhkan banyak informasi. Sebelum mengambil keputusan, manajer harus selalu mengumpulkan dan mencari banyak informasi. Memutuskan sesuatu terlalu cepat dapat menyebabkan kegagalan dan hilangnya peluang. Namun, terlalu lama juga akan membahayakan untuk perusahaan. Manajer yang efektif akan mengambil keputusan di saat sudah memiliki informasi yang cukup dan keputusan tersebut dapat meminimalisirkan dampak buruk yang akan terjadi. Mempertimbangkan. Manajer harus mempertimbangkan dampak positif dan negatif dari keputusan yang mereka ambil agar perusahaan tidak mengalami kerugian dan dapat memaksimalkan keuntungan. Sistem pengambilan keputusan di otak itu ada 2, yaitu sistem reflektif dan reaktif. Yang pertama reflektif, yaitu logis, analitis, disengaja, dan metodis. Ketika manajer dihadapkan dengan situasi dan masalah baru, akan lebih baik jika memproses informasi dengan logis, analitis, dan metodis agar keputusan yang diambil tidak salah dan menyebabkan kerugian. Selanjutnya reaktif, cepat, impulsif, mengandalkan emosi atau kebiasaan untuk memberikan isyarat apalagi yang harus dilakukan selanjutnya. Manajer yang berpengalaman seringkali mengambil keputusan dengan sangat cepat karena mereka sudah tahu dan mempelajari apa yang harus mereka lakukan dalam situasi tertentu. Kedua hal tersebut dilakukan oleh bagian otak yang berbeda. Selanjutnya, peran emosi dalam pengambilan keputusan. Emosi berperan sebagai sinyal kuat terkait tentang apa yang harus kita lakukan. Kecerdasan emosional merupakan salah satu karakteristik manajer yang efektif. Kecerdasan emosional merupakan kemampuan untuk mengenali, memahami, memperhatikan, dan mengelola emosi sendiri dengan emosi orang lain. Kecerdasan emosional melibatkan kesadaran, pengaturan atau kontrol diri, empati, dan keterampilan sosial aspek emosional dari hubungan dengan orang lain.
Manajer yang baik bisa memahami emosi diri sendiri dan emosi orang lain. Manajer yang menyadari emosi dirinya sendiri akan memahami arti emosi mereka dalam situasi tertentu dan manfaat informasi untuk membantu pengambilan keputusan. Sedangkan manajer yang menyadari emosi orang lain akan memanfaatkan informasi tersebut untuk membantu kelompok berfungsi lebih efektif dan terlibat dalam pengambilan keputusan kelompok yang lebih baik. Selanjutnya, keputusan terprogram dan tidak terprogram. Keputusan terprogram membuat keputusan semuanya diketahui atau setidaknya dapat diperkirakan dengan tingkat akurasi yang wajar. Dalam keputusan terprogram, manajer sering mengembangkan heuristik atau jalan pintas mental untuk membantu mencapai keputusan. Sedangkan keputusan tidak terprogram adalah keputusan baru dan tidak terstruktur yang umumnya didasarkan pada kriteria yang tidak didefinisikan dengan baik. Keputusan yang tidak terprogram, informasi yang lebih ambigu, tidak lengkap sehingga pembuatan keputusan perlu melakukan penilaian yang bijaksana dan pemikiran kreatif untuk mencapai solusi yang lebih baik. Selanjutnya, proses pengambilan keputusan. Proses pengambilan keputusan itu ada 6. Yang pertama, mengakui bahwa keputusan perlu dibuat. Yang kedua, menghasilkan beberapa alternatif. Yang ketiga, menganalisis alternatif. Yang keempat, pilih alternatif. Yang kelima, menerapkan alternatif yang dipilih. Dan yang terakhir, evaluasi keefektifannya. Selanjutnya, pengambilan keputusan kelompok. Pengambilan keputusan kelompok itu melibatkan banyak orang dalam proses pengambilan keputusannya, sehingga dapat meningkatkan kualitas keputusan dan hasil manajer. Dalam pengambilan keputusan kelompok ini, ada keuntungan dan kerugiannya. Keuntungan pengambilan keputusan kelompok dengan adanya kelompok yang beragam, pendapat, bias, preferensi, dan stereotip cenderung yang berbeda. Karena hal tersebut, berbagai sudut pandang harus diselesaikan. Pengambilan keputusan kelompok memunculkan banyak informasi dan pengetahuan yang unik tiap individu dari masing-masing kelompok. Hal itu dapat menghasilkan lebih banyak pilihan dan stimulasi lebih besar untuk menemukan solusi dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya, kerugian dari pengambilan keputusan kelompok. Pengambilan keputusan kelompok itu kan melibatkan banyak orang, sehingga konflik yang ditimbulkan juga akan banyak, serta mendorong kesepakatan dan mengorbankan diskusi yang berkualitas. Seringkali individu dalam kelompok memiliki kekuatan dan lebih berpengaruh dari yang lain, sehingga mereka yang berpendapat berbeda tidak bisa menyuarakan pendapatnya. Selanjutnya, membentuk kelompok berkualitas itu ada 4 cara. Yang pertama, membentuk anggota yang beragam. Kedua, mendorong semua orang untuk berpendapat dan memberikan ide. Yang ketiga, adanya penengah untuk menghindari groupthink. Yang keempat, yang terakhir, memiliki tujuan yang sama. Selanjutnya, bab 3 yang saya akan bahas dan saya rangkum yaitu sejarah manajemen. Asal mula manajemen. Yang pertama, manajemen di dunia kuno. Sumeria yang sekarang disebut Irak Selatan dan peradaban berbasis perkotaan pertama berisi asal-usul manajemen. Sumeria memiliki budaya perdagangan yang berkembang. Bangsa Sumeria juga sudah menggunakan koin tanah liat kuno untuk membayar. Pengenalan tulis pada masa ini juga memungkinkan pedagang untuk melacak perdagangan. Dan penggunaan mata uang koin tersebut juga memudahkan orang dalam berdagang. Karena itu, tidak perlu mencari orang lain yang menginginkan barang atau jasa. Mengkoordinasi kegiatan pihak yang menyediakan barang dan pihak yang ingin membelinya seringkali membutuhkan koordinasi yaitu salah satu fungsi utama seorang manajer. Selanjutnya, pada masa Raja Hammurabi tahun 1810 sebelum Masehi sampai 1750 sebelum Masehi, Raja Hammurabi menuliskan ide hukum dan pemerintah.
Kode Hammurabi adalah daftar 282 undang-undang yang mengatur berbagai perilaku seperti ukuran bisnis, perilaku pribadi, hubungan antar pribadi, dan hukuman. Namun, kode tersebut tidak memasukkan konsep upah intensif karena upah masih berjumlah tetap. Yang kedua, pada masa Raja Nebukadnezar pada tahun 605 sebelum Masehi sampai 562 sebelum Masehi. Raja Nebukadnezar memberikan ide upah intensif pertama kali kepada penenun kain. Penenun dibayar dengan makanan. Semakin banyak kain yang dihasilkan, maka semakin banyak makanan yang akan diberikan. Selanjutnya, pada Mesir kuno, banyak terdapat pembangunan berskala besar pada masa Mesir kuno. Pembangunan tersebut membutuhkan banyak pekerja dan dalam proses tersebut juga terdapat prinsip manajemen seperti pembagian kerja, koordinasi, dan spesialisasi. Jumlah pekerja yang banyak dipimpin langsung oleh manajer. Selanjutnya lagi, pada masa dinasti Han Cina, tahun 206 sebelum Masehi sampai 220 sebelum Masehi. Pada masa ini, dinasti Han Cina mengembangkan gagasan birokrasi. Idenya adalah melatih para sarjana untuk mengambil keputusan. Tidak seperti birokrasi modern, sistem ini bersifat informal tetapi bergantung pada ajaran tersebut untuk memutuskan keputusan. Yang terakhir, pada masa Yunani, pada tahun 800 sebelum Masehi sampai 400 sebelum Masehi, dan Romawi 500 sebelum Masehi sampai 476 Masehi. Pada masa ini menambahkan banyak langkah penting dalam perkembangan manajemen. Orang Yunani dan Romawi melakukan banyak proyek industri dan mendirikan serikat pekerja. Filsuf besar Yunani menekankan perkembangan dan keterampilan manajerial, dan kontribusi Romawi untuk manajemen adalah standarisasi. Roma juga melihat kelahiran korporasi. Selanjutnya, Renaissance Italia. Orang-orang Eropa melakukan serangkaian ekspedisi untuk merebut kembali tanah suci dari kaum muslim yang disebut perang salib, yaitu membawa kekayaan dan kemajuan teknologi ke Eropa dari dunia muslim. Renaissance Italia membawa pengetahuan dan pembelajaran baru yang sebagian besar memiliki implikasi ekonomi dan bisnis, sehingga di Italia muncul perusahaan modern. Korporasi dikembangkan untuk melakukan kegiatan komersial dengan banyak negara. Selanjutnya, revolusi industri. Revolusi industri muncul karena kekuatan Inggris melahirkan kemajuan besar dan manajemen juga berpeluang pada perdagangan. Adam Smith menjadi pemimpin intelektual utama dalam periode ini. Revolusi Inggris merubah pabrik kecil menjadi pabrik besar dengan banyak mesin yang berkembang. Dengan adanya revolusi ini, kebutuhan akan manajer juga mengalami pergeseran. Selain itu, semakin mendesaknya untuk membentuk manajemen sebagai bidang studi yang berbeda, sehingga beberapa keteraturan dan logika dapat diterapkan dengan tepat sesuai tempatnya. Selanjutnya, pada masa manajemen buatan Taylor. Taylor adalah orang yang mengembangkan metode ilmiah ke dalam manajemen. Ada 4 prinsip manajemen ilmiah dan gagasan studi waktu yang dikembangkan oleh Taylor. Yang pertama, prinsip pertama, seorang manajer harus mengembangkan aturan ilmiah untuk setiap aspek pekerjaan. Prinsip yang kedua, memilih dan melatih setiap pekerja secara ilmiah. Yang ketiga, manajemen dan tenaga kerja harus bekerja sama untuk memastikan bahwa pekerjaan dilakukan sesuai dengan prinsip manajemen. Yang keempat, prinsip keempat, pekerja dan tanggung jawab harus dibagi rata antar manajemen dan pekerja. Sekian dari saya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.